Selamat datang di video series yang berjudul HRBP dari LND Indonesia, sebuah YouTube channel yang dikelola oleh MTI Talent Story. Saya Teddy Irawan yang akan memandu video series ini sampai rampung. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan bahwa kami memiliki beberapa expert di bidang HRBP ini. Jadi jika teman-teman ingin belajar secara in-person mengenai topik HRBP, pelatihan di kelas akan dipandu oleh para expert yang kami miliki. Mereka semua sudah berpengalaman selama puluhan tahun di bidang sumber daya manusia. Dan di video series ini saya akan menjadi pembicara untuk semua episodenya. Mengapa? Karena semua pembelajaran yang dilaksanakan oleh kami, desain programnya akan dipimpin oleh saya sebagai founder di MTI Talent Story dan LND Indonesia. Jadi nanti di kelas, penjelasan, praktek, simulasi, dan kegiatan pembelajarannya secara detail akan dipandu oleh para ahlinya secara langsung. Kita akan mulai episode pertama ini dengan dua buah pertanyaan, yaitu apa sih HRBP itu dan mengapa HRBP sekarang jadi penting untuk semua perusahaan. HRBP, singkatan dari Human Resources Business Partner, adalah individu atau tim yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi sumber daya manusia dapat mendukung strategi bisnis perusahaan dan tujuan organisasi. Mereka bekerja sama dengan manajer di perusahaan untuk memahami kebutuhan bisnis dan mengembangkan solusi SDM yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. HRBP juga berfungsi sebagai konsultan internal bagi manajemen perusahaan, memberikan saran dan rekomendasi tentang hal-hal seperti performance management, employee development, dan succession planning. Istilah HRBP mulai dikenal pada awal tahun 2000-an ketika peran ini semakin diakui sebagai mitra strategis dalam menghubungkan fungsi SDM dengan tujuan bisnis. Sebelumnya, peran ini mungkin disebut sebagai HR Generalist atau HR Consultant, namun HRBP menekankan lebih pada aspek bisnis dan hubungan strategis dengan manajemen. Apa sih perbedaan HRBP dengan HR pada umumnya? Tadi sebenarnya sudah tersirat, tetapi HRBP berfokus pada pengembangan hubungan strategis antara sumber daya manusia dan unit bisnis. Mereka memastikan bahwa strategi SDM sejalan dengan pencapaian tujuan bisnis. Sementara itu, HR pada umumnya mencakup berbagai fungsi, termasuk rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, dan administrasi SDM. Bagi teman-teman yang serius ingin mendalami HRBP, saya menyarankan untuk membaca buku HR Champion karya Dave Ulrich, seorang guru HR yang diakui di dunia saat ini. Di sana teman-teman akan memahami bahwa ada 4 peran HRBP yang perlu didalami. Pertama, sebagai ahli fungsional atau functional expert. Di sini HRBP berperan sebagai sumber daya ahli dalam bidang sumber daya manusia. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang best practices dan kebijakan sumber daya manusia, termasuk pengelolaan kinerja, rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan talent management. Kedua, sebagai penghubung bisnis atau business partner. Di sini HRBP bekerja untuk memahami kebutuhan bisnis, merancang solusi sumber daya manusia yang sesuai, dan mengelola inisiatif untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, sebagai penghubung strategis atau strategic partner. Di sini HRBP memastikan bahwa strategi sumber daya manusia sejalan dengan pencapaian tujuan bisnis. Dan keempat, sebagai penghubung para pemimpin atau leader of leaders. Di sini HRBP berfungsi sebagai penasehat utama tim kepemimpinan untuk mempengaruhi perubahan positif dalam lingkungan bisnis. Sebegitu pentingnya peran HRBP, maka teman-teman perlu memiliki beragam kompetensi, termasuk pemahaman terhadap aspek bisnis, strategi operasional perusahaan, dan penyusunan anggaran. Jadi tantangannya adalah HRBP harus memahami operasi bisnis secara mendalam dan mengidentifikasi cara SDM dapat memberikan nilai tambah. Juga harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Supaya video series ini relevan untuk semua kalangan, sekarang saya ingin memberikan sedikit highlight tentang karakteristik HRBP di berbagai industri. Nanti teman-teman jangan lupa komen ya, kalau masih ada sektor industri yang belum saya cover di episode ini. Pertama, di sektor perbankan. Beberapa highlightnya adalah 1. Fokus pada regulasi. HRBP di sektor perbankan harus memahami peraturan dan regulasi yang berlaku dalam industri keuangan. Mereka juga perlu mengelola kebutuhan karyawan berhubungan dengan compliance dan resiko. 2. Talent acquisition.
Perbankan sering membutuhkan rekrutmen yang ketat untuk posisi seperti misalnya analis resiko, manajer kredit, dan compliance specialist. Dalam hal ini, HRBP harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis perbankan dan profil kandidat yang sesuai. Selanjutnya di sektor retail, ada dua highlight juga nih. Satu, rotasi karyawan, karena industri retail sering menghadapi tingkat pergantian karyawan yang tinggi, HRBP harus mengelola rekrutmen, pelatihan, dan retensi karyawan secara efektif. Dua, tentang customer service skills. HRBP di retail perlu memastikan karyawan memiliki keterampilan layanan pelanggan yang baik, karena interaksi langsung dengan pelanggan adalah kunci kesuksesan. Berikutnya di sektor e-commerce, juga ada dua highlight. Satu, tentang agility, bahwa industri e-commerce sudah berubah dengan cepat, HRBP harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis yang berfluktuasi. Dan dua, tentang digital talent, bahwa e-commerce membutuhkan karyawan dengan pemahaman teknologi, pemasaran digital, dan analisis data. HRBP harus memastikan rekrutmen dan pengembangan karyawan sesuai dengan tren tersebut. Dan sektor berikutnya adalah sektor saya, yaitu hospitality, khususnya perhotelan. Lagi-lagi ada dua highlight. Satu, interpersonal skill. Karyawan di industri perhotelan berinteraksi dengan tamu secara langsung. HRBP harus memastikan pelatihan keterampilan interpersonal dan pelayanan yang baik. Dan dua, turnover management. Tingkat pergantian karyawan di perhotelan juga tinggi, maka HRBP harus mengelola rekrutmen, pelatihan, dan retensi dengan cermat. Dan sektor berikutnya adalah pemerintahan. Saya juga akan meng-highlight dua hal. Yang pertama, compliance. HRBP di sektor pemerintahan harus memahami regulasi dan kebijakan pemerintah tentunya. Mereka juga harus mengelola karyawan sektor publik dengan transparansi dan akuntabilitas. Dan kedua, tentang diversity. Pemerintahan sering memiliki kebijakan diversity and inclusion. HRBP harus memastikan keberagaman dan kesetaraan di tempat kerja. Intinya, ingatlah bahwa karakteristik HRBP dapat bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan, budaya organisasi, dan kebutuhan bisnis yang spesifik. Sebagai penutup, saya mau sedikit mendalami tentang HRBP secara khusus di sektor startup. Tantangan yang dihadapi oleh HRBP dalam industri startup dapat berbeda dari tantangan yang dihadapi di perusahaan besar. Berikut adalah beberapa tantangan khusus yang sering dihadapi oleh HRBP dalam konteks startup dan solusi praktis untuk mengatasinya. Yang pertama, dalam hal building company culture. Tantangannya adalah startup seringkali memiliki tim yang kecil dan budaya yang belum terbentuk dengan baik. Di sini HRBP harus memastikan bahwa budaya perusahaan yang inklusif dan kolaboratif dibangun sejak awal. Jadi solusinya, libatkanlah karyawan dalam proses pembentukan budaya. Selain itu, komunikasikan nilai-nilai perusahaan secara terbuka dan aktif. Dalam hal rekrutmen untuk posisi dan peran yang senior, tantangannya adalah bahwa menarik dan merekrut pemimpin senior seperti CTO, CFO, dan lain-lain itu bisa sulit bagi startup karena persaingan dengan perusahaan besar. Solusinya, fokuslah pada menyusun narasi yang unik yang di dalamnya menjelaskan tentang peluang pertumbuhan dan visi jangka panjang, juga gunakan jaringan profesional dan platform rekrutmen yang relevan. Ketiga, dalam hal talent attraction. Tantangannya adalah bahwa startup harus bersaing dengan perusahaan besar yang menawarkan gaji dan manfaat yang lebih besar. Solusinya, tawarkan paket kompensasi yang kompetitif, tetapi juga tampilkan keuntungan unik bekerja di startup seperti flexibility, tanggung jawab yang lebih besar, dan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung. Berikutnya dalam hal penyusunan kebijakan HR atau SDM. Tantangannya adalah banyak startup tidak memiliki kebijakan SDM yang terdokumentasi dengan baik. Solusinya adalah buat kebijakan SDM yang jelas dan sederhana, dan pastikan karyawan memahami kebijakan-kebijakan ini. Dan yang kelima dalam hal komunikasi kebijakan. Tantangannya adalah startup seringkali beroperasi dalam lingkungan yang cepat dan dinamis, sehingga komunikasi kebijakan sering terabaikan. Solusinya,
Gunakan alat komunikasi internal, misalnya internet atau aplikasi seluler, untuk memastikan karyawan memahami kebijakan dan perubahan yang terjadi setiap saat. Yang keenam, dalam hal pelatihan karyawan. Tantangannya, dalam startup, karyawan sering memiliki banyak peran dan tanggung jawab, makanya pelatihan jadinya sangat penting. Solusinya adalah prioritaskan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan dan fokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan. Yang ketujuh, dalam hal employee feedback. Tantangannya, startup harus memastikan karyawan mendapatkan feedback secara teratur. Jadi solusinya, buatlah proses feedback itu terstruktur, termasuk evaluasi kinerja dan pengembangan individu. Dan terakhir, yang kedelapan, dalam hal mendapatkan pendanaan untuk HR. Tantangannya adalah sumber daya yang terbatas sering menjadi masalah dalam startup, termasuk untuk fungsi HR. Solusinya, ajukan proposal bisnis yang meyakinkan tentang mengapa investasi dalam fungsi HR akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Demikianlah episode pertama dari video series HRBP dari LND Indonesia. Di episode berikutnya kita akan membahas lebih mendalam tentang peran HRBP dalam mendukung strategi perusahaan. Terima kasih.